Teman saya yang kali ini bukan teman sembarang teman. Sudah menjadi teman saya tahun 2022 ya sekarang ya, 24 tahun. Tapi sebelum 24 tahun, ada 2 tahun kami telah bersama-sama. Ini adalah teman hidup saya, istri saya, Yana Parengkuan. Terima kasih Bu Yana. Cium dari jauh susah ya. Berkenan mau datang. Dengan senang hati, deg-degan juga. Oh iya, dari kemarin ya, pas gue minta tolong jadi narasumber dong. Tangannya dingin, gemeteran, jangan nanya saya gitu. Ibu mungkin mau minum dulu. Ibu Oh iya. minum dulu silakan. Makasih ya. Putih aja nih buat istri, nggak ada warna-warna. Nanti deh. Itu putihnya beda loh. Buatan sendiri ya? Iya dong. Makasih. Di sini air putihnya paling enak Bu. Oke. Ini Erwin's Friend, berarti saya downgrade hari ini. Tadi kan dibilang Bu, teman hidup. Oke. Ya, saya terima. Ya, istri saya ini lahir di Praha, Czech Republic. Tanggal 23 Juli. Ayo. 23 April. 23 April tahun 1976. Udah salah. Ketukar sama tanggal perkawinan. 23 April tahun 1970. Saya pulang aja ya? Jangan. Dan istri saya tuh pernah curhat gini ke teman-temannya yang sama. Jadi istri saya itu ayahnya orang Solo, ibunya orang Ceko. Bentuknya jadi begini. Bentuknya begini. Tinggi sekali, kaki panjang. Anaknya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan paling kecil. Tapi saya pernah mendengar, istri saya pernah ngobrol dengan teman-temannya yang Indo-Indo juga. Mereka bilang gini, gue agak bingung nih, gue tuh orang Indonesia apa orang bule? Nah ini kan gak pernah dibahas nih. Kita tuh pengen tahu isi kepala orang-orang Indo. Karena nggak diakuin di sini dan yang nggak diakui di sana. Gitu maksudnya. Jadi kalau di sini itu kan kelihatan kayak mix gitu ya. Maksudnya orang Indonesia bukan, orang Ceko juga bukan. Tapi ibu kelihatan orang bule loh, ya nggak sih? Pasti kalau bule banget kalau tuh, diajak kata si ngomong awal pasti bule banget. Pasti kalau diajak ngomong tuh berusaha pakai bahasa Inggris kan. Tapi begitu ngomong kok, you speak Indo? Oh iya Indonesia banget gitu kan. Gitu jadi orang pasti bilang, aduh alhamdulillah bisa bahasa Indonesia gitu ya. Lega gitu kayaknya. Tapi kalau pas di Ceko juga mereka nebaknya tuh karena pendek, terus rambutnya hitam, tapi muka Indo kan. Jadi pasti kita pakai kalau Spanyol, Itali gitu kan. Padahal orang Ceko gitu kan. Jadi ya di sana kayak nggak terima, di sini juga nggak terima gitu. Terus apa rasanya? Rasanya punya kedua orang tua yang berbeda kultur budaya. kayak nano-nano aja. Nggak serius nggak? Ini serius ditanya, tahu ini di interview tahu. Ini juga serius banget jawabnya. Oh, Makanya gitu. kan situ kait sama saya. Oh iya. Tapi apa maksudnya kalau kayak Aneh loh. Hari ini sih aneh banget ya wawancara oleh suami sendiri. Kayak antara mimpi, antara kenyataan. Coba cubit saya dulu. Ternyata bener ya. Jadi rasanya apa? Jadi rasanya biasa campur aja. aduk. Enggak, maksudnya campur aduk karena Indo. Terus kalau di Indonesia tuh gimana gitu kayak? Kalau aku sih rasanya santai-santai aja Pak. Saya kan orangnya gitu santai ya. Go with the flow gitu. Enggak, maksudnya gini. Ya pokoknya Kan you talking to your friends about being half Indonesian, half other country gitu. senang sih karena kan maksudnya kan dia beragam ya. Maksudnya jadi punya keluarga di sini juga, di sana juga. Maksudnya keluarga jadi beragam banyak. Keluarga di Solo banyak, di Bali juga ada, di Ceko juga ada. Terus cara berpikirnya kan juga kan dari papa yang keluarga Solo ada cara berpikir yang beda, yang lebih tradisional, kekeluargaan gitu kan. Dari ibu punya cara berpikir yang lebih terbuka gitu kan. Lebih apa ya modern gitu kan. Nah itu kan yang akhirnya kita mix dengan anak-anak kita yang banyak itu Pak. Ya kan? Kita combine semuanya dengan anak-anak kita. Yang tadinya rencananya cuma 2 anak karena bapak ini nama-nama terus. Enggak loh. Ya. No, come on. Kasihan kalau cuma 2 harus tambah 1 lagi gitu. Makanya 3. Habis 3
kakinya kurang kokoh kalau cuma 3, harus 4. Akhirnya nambah 4. At the very beginning. Ya harusnya terus 4 harusnya kembar ya, harus anak kita harusnya 5. Terus kemarin ya salah minta lagi bapak ini, itu kan saya udah tutup pabrik ya, jadi akhirnya nggak bisa lagi. Akhirnya di rumah kan ada 2 anjing bulu ya, anak-anak bulu, 2 anjing kesayangan kita, jadi ya cukup lah ya, ada 6. Iya nambah lagi ya, jadi saya bilang enggak. Nggak, tapi gini, waktu mau menikah, saya ngomong ke istri saya, waktu itu kami masih pacaran 1,5 tahun, saya bilang, saya pengen punya 4 anak. Enggak, 2. No, I said 4. 4, please. 4. Dua. Enggak, 4. Punya anak dari awal cepet iya, maksudnya kawin Iya, muda tapi I asked gitu kan ya. 4 Enggak. kids. Mungkin dalam hati pak. No, I said kacau. Tapi hebatnya istri saya ya. Diakui, makasih ya pak. Baru sekarang ngomong hebatnya istri loh. Kalau di rumah nggak pernah bilang makasih. Istri saya tuh bilang gini. Sering saya diajak setiap hari ya pak. Diwawancara saya mau. Interview. Serius? Iya. Benar? Enggak, pakai bayaran. Tadi kurang apa? Kurang apa? Saya kagum sama istri saya karena gagap, waktu gagap. Iya. Waktu mau menikah istri saya bilang gini. Tapi kata istri saya nggak mau anak-anak kita dikasih pengasuh. Oh iya dong. Kalau rencana mau, sebentar. Saya nggak mau anak-anak kita dikasih pengasuh. Saya mau ngurus sendiri anak-anak saya, tapi dengan satu catatan. Apa yang saya bisa lakukan, kamu juga harus melakukannya. Gue gini, hah? Termasuk nyusuin? Ya enggak dong. Iya, maksudnya. Dan itu kehebatan istri saya. Maksudnya, anaknya 4 loh. Dan ngurus sendiri. Coba ceritakan, kenapa? Ini mungkin banyak ibu-ibu muda, Mahmud muda yang ingin juga belajar karena udah ngeluh. Anak 1, kayak teman-teman kami tuh anak 1. Ah lu gila, lu punya 4, gue aja 1 udah mau pecah kepala. Jadi kan memang dari awal kan komitmen ya gitu. Jadi mungkin bapak ini nggak ingat pas masih pacaran. Jadi sebelum menikah, saya ada sedikit tes ya sebelum saya menikah dengan bapak ini ya, tes sedikit. Jadi saya bilang nanti kalau misalnya memang kita rencana menikah kan memang planningnya kan punya anak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya nanti ternyata planning mau punya anak terus saya nggak bisa punya anak, apa planningnya apa gitu ya. Ternyata bapak ini menjawab, oke, adopsi katanya gitu. Iya dong. Untung jawabnya adopsi. Jadi oke, jadi deh saya menikah dengan si bapak ini ya. Kalau misalnya jawabannya nggak ada adopsi, mungkin anaknya, Pak saya belum selesai ngomong Pak, dengarkan saya dulu. Kalau jawabannya nggak adopsi, mungkin anak cuma kita nyonya ini sekarang bisa berhentiin masih dulu. tetap di interrupt terus. Kalau jawabannya nggak adopsi, mungkin anak kita sekarang mungkin nggak akan 4 gitu kan ya. Jadi jawabannya tepat karena itu yang paling penting karena dari awal kan visi kalau misalnya mau nikah harus sama ya visinya gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya planningnya orang maunya planning punya berkeluarga semua segala macam. Tapi ternyata kalau yang dari atas nggak kasih kan kita harus tahu visinya kita dulu. Apakah adopsi apa semua segala macam. Kalau dari awalnya visinya udah beda kan susah gitu ya. Nah dari awal saya udah bilang kalau misalnya mau punya anak udah siap belum gitu. Karena kalau misalnya mau udah siap harus siap dua-duanya. Karena kalau yang capek nggak cuma istri doang, harus dua-duanya gitu. Kalau belum siap, ya udah nggak usah punya anak aja dulu gitu. Nggak ada tuh misalnya mau ke kantor, kamarnya bisa dulu karena besok ada meeting semua segala macam, terus anaknya diurus sama istri sendiri, sama ibu sendiri, maksudnya istri sendiri gitu kan. Nggak bisa karena kan tanggung jawab berdua gitu kan. Terus saya bilang sama Erwin, kalau kita punya anak ya nggak bisa pakai suster, harus urus sendiri gitu. Nah itu planningnya. And I say yes. Yes, nah itu makanya sukanya itu. Dan kenapa harus nggak pakai suster karena apa? Emang makanya dikawinin Pak. Iya. Dia nggak boleh bangga. Oh iya. Oh nggak boleh bangga. Nggak tapi kenapa maksudnya akhirnya nggak pakai suster karena apa? Bondingnya kan akhirnya apa yang kita rasain, bondingnya sama anak lebih berasa gitu kan. Memang capek tapi timenya dengan anak-anak kita bonding sama mereka, terus itu kan kita nggak bisa ulang lagi ya. Maksudnya itu yang paling penting gitu. Daripada kita hire orang suster tapi kita kehilangan waktu-waktu itu, momen itu gitu, maksudnya nggak mau gitu. But how do you have that kind of inspiration gitu, taking care your kids by your own? Not karena dari mama asking. sendiri. Nyokap.
Ya dari mama sendiri, dari semua saudara yang bisa dari Ceko, mereka semua punya keluarga, semua ngurusin sendiri, dan mereka bisa gitu. Jadi mau punya anak 1, 2, mau 4, kalau misalnya emang planning punya anak, ya memang resikonya begitu, capek gitu. Dan maksudnya harus ya anggap fun aja. Siapa sih yang punya anak 1, 2, 3, 4 nggak capek? Nggak mungkin nggak capek. Nggak mungkin nggak sampai di sini nih. Maksudnya capek banget. Semua pasti capek. Tapi tergantung kita jadinya gimana gitu. Ya fun aja gitu. How we deal with it gitu. Yes. Gitu. Hopefully enjoy aja. Ya, semoga ini juga dapat membuat hati ibu. Cemilan buat saya Pak. Bukan, ini batu-batu. Ingat nggak kita pernah beli di Bali? Oh saya nggak ya Pak. Ibu banyak sekali dukanya ya. Saya beli, terus saya nggak tahu buat apa. Terus kemudian pas mau syuting, oh ini lucu ya. Sekarang boleh pilih apa aja Bu. Oke. Sesuai hati Hadiahnya ibu. apa buat saya? Nanti dong. Oh di rumah ya. Oh. Dan kenapa memilih batu ini? Itu kan lupa dia kacamata sebentar ya. Karena umur You nih. need my help? Enggak. Oke, pleasure, ini ambition. Sabar ya. Sebentar. Oh ya harus sabar sama saya dong. Pasti. Semua bapak-bapak di dunia ini ya, dimanapun berada harus sabar dengan istrinya. Makasih atas kesabarannya Pak. Harmoni. Oke. Kayaknya harmoni deh. Why? Karena di dunia ini semua harus ada harmoni. Harmonisan di antara semuanya. Antara orang, antara tanaman, antara dunia, antara semuanya. Ya kan? Yes. Oke. Suami istri, dengan anak-anak, semua. Benar nggak Pak? Tuh, dengerin Apakah dong. setuju? Oh, sangat setuju. Ya. Sangat setuju. Oke. Tepuk tangan dong buat harmoni. Saya lulus nggak Pak? Saya lulus. Lulus. Oke. Hadiah double ya Pak nanti malam. Ya, suatu saat kami pergi keluar negeri ke negara Nyonya ini Di mana Pak? di Ceko, Ya. Czech Republic. Terus saya tuh kan sangat teratur hidupnya, tidur jam 9, jam 10 malam. Tapi Nyindir ya, istri Pak? saya, oh enggak, ini fakta. Istri saya tuh tidurnya tuh malam, Terbaik. jam 1, karena jam 2. Kalau saya ya udah ya, maksudnya ya biarin aja. Suatu saat setelah kami pulang dari liburan 1 bulan, saya bangun tidur. Saya melihat ada satu lukisan di kamar. Dan saya sangat tertegun. Saya bilang sama istri saya, siapa yang lukis? Terus istri saya bilang, saya. Hah? Kamu yang lukis? Iya. Kenapa? Saya bilang, gila ini bagus banget. Nggak percaya. Saya bilang ini bagus banget. Ternyata punya bakat sebagai seorang artis, pelukis. Ya, do you remember that? Ya, itu ingat. Ingat kan? Banyak kejutan-kejutan ya Pak ya. Dari skrip yang saya kasih ya. Emang semua yang datang juga terlihat kaget. Skrip itu nggak saya tanyain. Enggak, tapi sebenarnya akhirnya itu kan sebenarnya semuanya otodidak ya. Maksudnya gini, jadi saya itu orangnya suka sesuatu, belajar sesuatu yang baru tapi sendiri gitu. Jadi sama kayak waktu itu pas lagi di Ceko, foto-foto pemandangannya baru, suka foto sesuatu tapi sesuatu yang ada soulnya gitu kan. Saya foto, saya ngerasain ada soulnya dalamnya, terus pikir udah deh kayaknya sampai rumah mau saya lukis nih gitu. Pokoknya mau sesuatu ada lukisan yang kalau kita lihat tuh, kita pandang tuh kita kayak masuk ke dalamnya gitu. Ya kan, nggak cuma yang lukisan terus kita cuma lihat bagus terus lewat gitu. Pokoknya mau lihat lukisan tuh yang kita kayaknya bisa lama-lama depannya tuh nggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Ya udah terus kalau melukis kan maunya bisanya malam karena kan hening. Anak udah tidur, suami juga tidur, nggak ada gangguan gitu kan ya. Nah, suaminya kan juga cerewet ya gitu kan. Jadi hening malam, nggak ada gangguan bisa lukis-lukis. Cuma kadang-kadang pengalaman ya udah deh. Jadi browsing kan dari Google apa semua macam cari, beli kanvas sendiri, beli cat sendiri gitu kan ya. Terus udah tuangin apa yang mau dilukis tuh malam-malam di kanvas gitu. Nah maunya apa yang dirasain malam itu harus dituang di kanvas karena apa? Feeling kita, perasaan saya pokoknya malam itu harus dituang di kanvas karena selesai. Karena mungkin kalau kita lanjut besok perasaan itu beda, akan beda feelnya gitu. Jadi itu pokoknya, jadi pas pagi-pagi bangun kan udah jadi gitu, ya kan. Nah itu yang aku rasain. Nah bedanya pas dirimu lihat gitu kan. Terus kalau aku kan ngelukis kan buat diri sendiri gitu kan. Itu karena dihargai, bagus ya. Kalau aku pikir tuh biasa lukis, tapi karena dihargai sama orang, baru aku pikir oh
oh ternyata bagus juga ya lukisan. Jadi itu bikin aku semangat dan akhirnya mau lukis, gali lebih dalam lagi, cari info lebih dalam lagi dan ilmu lebih dalam lagi dari buku-buku, browsing lagi apa semua segala macam untuk perdalam lagi ilmu lukis ini lagi. Dan pernah loh akhirnya mau jadi pelukis. Saya bilang sama istri saya, kalau jadi pelukis modalnya tuh cuma inspirasi dan kanvas dan oil on canvas. Gak repot, gak kayak saya mesti jungkir balik kerja. Ini bukan curhat ya. Iya. Maksudnya kan tiap orang punya talenta beda-beda. Terus makin hari kalau dipupuk, nilai lukisan ini makin tinggi. Akhirnya saya kenalin istri saya lukisan-lukisannya dengan seorang kolektor seni, kurator seni, namanya Amir Sidarta, yang juga memang punya darah seni dan punya galeri seni, dan waktu itu bikin art affordable auction, lelang dengan menghadirkan seniman-seniman yang masih baru, lukisan-lukisan yang masih baru. Dan kami berdua, saya kasih beberapa foto, terus udah gitu dikurasi sama Amir milih 2 lukisan dari sekian banyak pilihan, terus dilelang. Itu gila ya, deg-degan kan? Feelingnya sih deg-degan, maksudnya banyak orang di auction gitu, terus lukisan kita dihargai sama orang lain gitu kan, terus mereka menghargai dengan ya pokoknya dihargai dengan harga segitu, terus lihat ya kan maksudnya orang ya kan maksudnya ya gitu deh. Kami susah ada di situ berdua, saya juga deg-degannya minta ampun, apalagi mungkin istri saya yang ngelukis. Nggak nyangka aja. Mulai biddingnya tuh dari 500.000, 1 juta, naik lagi sampai angkanya menembus kurang lebih 3,5 juta atau 4 juta. Untuk seorang seniman yang belum punya nama bisa dibilang itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi kenapa akhirnya istri saya tidak jadi pelukis? Itu ada ceritanya. Penasaran kan? Habis ini ya. Ini juga kali pertama saya menginterview teman hidup saya di talk show seperti ini. Biasanya kalau kami di interview tuh ya berdua, ada media yang interview gitu kan. This is the first time, jadi maklum aneh belum ya? pernah, agak aneh gitu kan, kayak ngobrol tapi kok ada banyak kamera. Tapi seru sih. Tapi seru ya Bu. Jangan bosan ya Pak. Enggak dong. Jadi Ibu mau tiap hari? Enggak. Tapi kenapa Ibu Yana tidak jadi pelukis? Akhirnya padahal punya bakat, dihargai orang dan nilainya bagus gitu as a first artist. Ini karena nambah anak lagi Pak. Bapak kan nambah anak terus ya. Oh gitu. Emang apa hubungannya nambah anak sama ngelukis? Karena dulu kan ngelukisnya pakai cat minyak. Terus Bapak bilang katanya bau, satu ruangan bau minyak tanah. Iya betul. Ya kan, akhirnya terus beralih ke akrilik sih akhirnya gitu kan. Akhirnya kan menemukan kesenangan baru, bikin kue lah apa kan, kayaknya banyak karena menemukan apa lagi, coba pengen bikin sesuatu yang baru, jadi akhirnya cari ilmu lagi yang baru, kayak bikin sabun-sabun lah ini gitu kan. Jadi ternyata tidak bisa meneruskan karir sebagai seorang pelukis karena kepentok target bikin anak. Iya kan? Anak kedua lahir. Ke distrik 4 banyak loh Pak. Iya 4 banyak. Kalau lukis harus agak ada hening. Temen kita di Bali kemarin yang ketemu anaknya 7. 7. Gila nggak? Lagi hamil anaknya 7. Kan kalau lukis kan harus ada sedikit hening, keningan. Iya. Ya akhirnya nggak jadilah jadi pelukis. Padahal gue udah pikir gini ya. Wah kalau bini gue jadi pelukis, gue jadi manajernya aja. Nanti kalau pindahannya tinggal nego-nego ya kan. Banyak duit, gue nggak usah kerja kan. Gue boosting aja pakai promosi, gue jadi manajer aja kan. Ongkang-ongkang. Kayak mau mau lagi. Seriously? Bener ya? Iya dong. Janji? Give me 5. Bener ya? Iya dong. Loh, kalau kayak gitu kan bisa dipaksa Pak. Semua dari sini. Ya tapi kan perlu distimulus. Sama kayak pertama kali saya pas menikah kan saya bilang saya nggak bisa masak, tapi saya akan bisa masak, tapi saya nggak boleh dipaksa. Saya juga nggak masak. Akhirnya kan saya bisa masak kan ya Pak. Ya, saya bisa bikin kue loh. Suatu saat ya, kan? suatu saat. Ini kan kalau Natal tuh di rumah kami, istri saya selalu request kue dari Ceko. Neneknya jago bikin kue, ibunya jago bikin kue. Waktu kami pacaran, sang ibu mertua, Mami, itu membuat saya sebuah dessert. Namanya Jemlovka. Apa itu Jemlovka? Itu adalah sebuah kue yang kayak
ada nanasnya, Kayak kelapa tart. kayak kelapa tart. Jadi saya sendiri familiar dengan rasanya dan saya suka sekali dengan kue nanas itu. Maksud saya suka sekali dengan nanas. So saya bilang sama istri saya, kalau lo bisa bikin kue Jemelovka ini, berarti lo hebat. Bikinlah. Ternyata enak banget. Pastilah. Saya sering bikin dari hati. Oh iya. Buat suami. Tapi nggak boleh sombong loh. Nggak sombong. Emang bikin dari hati untuk suami. Oh iya oke. Ya kan. Nggak Boleh sombong. saya Itu terusin, Bu? jujur. Boleh. Iya, iya. Jujur Li. Suatu saat, terus istri saya tuh suka dapetin kue dari neneknya, adalah kayak nutshell gitu. Apa namanya? Grandma's walnut. Iya. Jadi ada kayak cookies dari kenari, terus dalamnya ada flan-nya. Terus makannya tuh mesti ditaruh di kulkas biar dingin gitu kan ya. Terus enak banget. Terus saya bilang sama istri saya tuh suka dark chocolate dan saya tuh suka kacang mede. Boleh nggak bikinin? Bikin. Enak. Lama-lama kemudian jadilah kreasi tidak jadi pelukis, jadi tukang bikin kue. Saya bawa sesuatu nih kayaknya nih sebentar ya. Aduh. Seriously? Iya dong. Apa nih? Wow. Surprise. Kan saya tukang kue ya. Jangan intip-intip dong. Oh iya, oke. Wah. Kan lagi ini, emang situ aja yang punya surprise. Saya juga punya Oh iya. surprise. Wow, this is so good. Bapak ini lagi suka makan, minta saya bikinin kue ini. Namanya eclair kan. Yang pakai dark coklat. Dalamnya dia suka, karena pencinta kue sus, dalamnya kan suka kayak fla-fla-sus gitu. Ini favoritnya. Aduh, thank you ya. Oh, so sweet. Khusus buat suami. Tuh, ada edible flower, right? Iya. Perlu di. Ini atasnya namanya bunganya forget me not. Forget me not. Of Iya. course I will not forget you. Come on, we have 4 kids. Hello. Tuh. Kelihatan nggak? Banyak loh nih buat sini. Tuh. Kurang sayang apa istrinya? Oh, nggak boleh naik nadanya dong. Oh, oke. Kalau saya pasti rendah nadanya. Tapi kan ini apa? Kurang sayang Ini kan apa istrinya adanya. Ini gitu, kan apa Pak. adanya, Pak. Iya, Ya kan? Boleh saya makan, Bu? Boleh. Jangan kesel kayak apa ya? Kan sebelum menikah dan menikah kan harus sama ya. Jadi kan sebelum menikah saya begini, setelah menikah juga begini. Bukan manis-manis sebelum menikah. Terus nanti kan galaknya setelah menikah. Iya, Itu iya. enak. Enak banget. Makasih. Tapi emang her taste bud. Udah deh. Ya. Sekarang kita ngomongin soal punya anak 4. Ya. Anak bersama ya, Pak. Ya, tentu dong. Julio udah pernah diundang di sini. Sebagian teman-teman udah pada tahu. Anak kedua lagi baru selesai lulus S1 di Inggris. Baru pindahan, mau kerja. Ya. Dan kami sangat dekat dengan anak-anak. Dulu waktu kami sering liburan, banyak teman-teman yang bilang, lo nggak repot ya? Gila lo anak 4, tantang-tantang nggak ada babysitter, lo gila lo gitu. Saya terutama ya yang diomongin sama teman-teman, saya mikir gini, lo tahu apa sih tentang rumah tangga gue? Keluarga-keluarga gue gitu kan. Jadi emang tetap netizen ya, tetaplah menjadi netizen, nggak usah kita pikirin. Tapi buahnya adalah kami sangat dekat dengan anak-anak. Nah, waktu anak kami yang nomor 2, Marco, panggilannya Cico, mau berangkat ke Inggris sekolah, istri saya tuh berat hati banget. Anak saya bilang, mama terlalu posesif. Coba ceritain. Nggak posesif sih sebenarnya. Jadi sebelum berangkat itu 2 bulan tuh galau. Happy, mau nangis, apa gitu kayak antara kayak mau ujian, seneng bahagia mau melepas kepergian dia mau sekolah di luar gitu kan. Tapi kan maksudnya kan sedih juga karena kan deket banget nih sama nih anak kan gitu kan. Jadi Partner in crime. pokoknya susah main partner in crime karena suka bikin tato bareng-bareng sama dia meski bapaknya suka ngelarang gitu kan ya. Gila. Tapi kan zaman sekarang kan kita sebagai orang tua sama anak-anak kan nggak bisa kayak kita sama anak-anak kita dengan orang tua kita dulu. Sekarang kita sama anak-anak kan bisa seperti teman gitu kan ya. Kita bisa dengerin mereka, jadi sahabat gitu kan ya. Kalau nggak anak-anak sekarang nggak akan kabur gitu kan ya. Akan kabur. Itulah kenapa kita mau punya anak pada saat kita masih muda langsung cepat. Karena itu yang aku rasain sama mama aku. Mama saya masih muda, jadi saya sama mama kayak temen gitu kan, jadi enak.
Nah itu yang kita mau juga kan. Iya. Gitu. Jadi pas kemarin Maco mau berangkat tuh galaunya sama. Jadi pas lihat dia aja udah mau ngomong aja tuh nangis, mau nangis berat sakit hati tapi pokoknya gimana nih gitu. Tapi akhirnya pas dia berangkat terus lihat dia di sana udah menemukan teman-teman baru, terus lihat dia happy, terus berhasil kuliahnya, terus Jadi ketua PPI. ketua PPI, terus pokoknya lihat dia sukses terus happy banget di sana. Pokoknya terobati banget ya, maksudnya it's a good decision, ya kan. Terus merelakan dia untuk dia lebih bahagia, lebih sukses di sana, ya kan. Itu ya it's proud banget sebagai as a parent. Ada yang kayak hilang nggak in your heart? One Ada piece lah. of your heart when bukan you left. bukan one piece, my half Hmm. heart gitu Oke. hilang gitu. Nah, Kita tiap hari bisa ini video call gitu kan, itu Iya. kan ngebantu banget gitu. ya. Nah, yang ini nih berikut ini tantangan berikutnya. Apa lagi nih? Tantangan. Ya, Kan susah gajian ya, situ Pak, ya. ngasih kue mendadak kan Jadi kan nggak saya tahu. enak kasih tantangan. Iya, ini juga enak kok. Oke. Dijamin enak. Jadi ada 1 menit waktu Oke. yang harus dimanfaatkan untuk menjawab sekian Suka banyak panik loh, Pak. pertanyaan. Oke. Harus dijawab secara cepat. Oke. Siap. Siap ya? Ready? Ganti dong pertanyaannya dong. Ditukar, jangan yang itu. Jangan lihat. Jangan Oke, lihat. oke. Oke. Sebentar. Takut nih? Santai. Ya. Anjing atau kucing? Anjing. Sebutkan 1 bakat terpendam. Lukis. Musik dangdut atau keroncong? Keroncong. Sebutkan 1 your dirty little secret. Hah? Tato. Lebih baik dibohongin atau membohongi? Aduh, dua-duanya. Pilih 1, ayah atau ibu? Ibu. Kenapa cicak buntutnya bisa putus sendiri? Karena ini buat pertahanan. Lengkapi kalimat ini. Menjadi dikenal publik itu Nggak nyaman. pilih keren tapi bau ketek atau keren tapi bau mulut. Nggak dua-duanya. Sebutkan 1 warna favoritmu. Biru. Ke pantai atau ke gunung? Pantai. Kalau hanya boleh makan 1 makanan seumur hidup, pilih makanan apa? Aduh, bingung deh, banyak. Udah. Emang apa yang ada di kepala pertama kali? Kalau kemarin dia bilang tempe. Enggak, gua nggak pernah bilang tempe. No, kalau kemarin tamu yang datang, my friend, bilangnya tempe. What do you have in mind? Karena makanan nggak ada yang favorit banget, semua suka. Gimana susah milihnya? Oke. Ya kan, milih yang situ yang tempe tersinggung. Siapa yang tersinggung? Kalau gue pilih tahu deh, tempe tersinggung, kasihan. Oh iya. Ya kan, kalau gue beli ayam, ikannya kasihan loh. Oh iya benar. Gue kan ini suka nggak tegaan. Iya orangnya. Ya kan, jadi semuanya harus sama rata. Sip. Kayak tadi harmoni, Pak. Makanya saya pilih harmoni. Oke. Ya kan? Bu. Ya. Semua nyambung. Saya saat ini menerima. Nggak bisa jawab kan? Iya. Nanti panjang. Apa saya di situ aja, Kak? Mau tuh keren. Enggak. Terus kalau ngomongin soal anak-anak udah gede. Udah. Ya kan, sepi ya? ya, Pak? Hah? Makin sepi ya, Pak? Makin sepi ya. Julia udah sibuk syuting. Untuk kita masih punya 2 anak. Saya gitu masih kan. ada istri juga, Pak. Ya, kita Oke. masih punya ada Abielo dan Mataca gitu. Ya. Tapi soon kan juga mereka akan terus bertumbuh dan punya kehidupan masing-masing. Udah mulai. Udah mulai ya. Kadang-kadang kalau kami mau weekend aja, saya mesti booking, tau nggak? Mesti booking kayak Abielo, weekend ngapain? Kalau mendadak tuh marah. Karena kami mau pergi bareng-bareng gitu kan, tinggal 3 anak gitu. Itu kayak saya tuh mesti booking. Makanya punya anak 1, 4, 6, 10 sama aja, Pak. Setuju. Makin besar kan kita juga sendiri ya. Iya. Dan yang saya lihat ya dengan istri saya yang sangat terbuka dan juga mengajarkan saya untuk terbuka dan maksudnya bonding yang sangat kuat. Kita tuh bener-bener kayak temen, nggak ada barrier. Sedangkan anak-anak yang udah mulai remaja itu kan pergaulannya juga macam-macam ya, sama kayak kita waktu remaja pergaulan kita juga macam-macam. Masa sih, Pak? Iya dong, pasti. Makanya ini bergaul pada saya. Oh, tentu. Saya dulu nggak secerewet ini, tapi sejak menikah dicerewet sekali loh. Saya dulu Aslinya pendiam. emang, nggak mungkin, nggak mungkin banget. Oh, iya lah. Terus kami tuh punya satu kelompok suami
suami istri dengan anak yang bergaul dengan anak kami, couple gitu. Sejenis lah ya. Iya, terus kemarin nih kita lagi ngobrol gitu kan weekend. Terus saya bilang, pulang jam berapa? Mereka pulang jam 3 pagi. What? Gitu. Terus istri saya bilang gini, masih untung loh. Anak-anak kita tuh main dengan teman-teman kita yang kita kenal. Nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol. Coba ibu ceritain kepada para orang tua yang juga mungkin terlalu khawatir sama anak-anak remajanya nih, gimana nih caranya mengatur tapi juga tidak mengekang mereka. Jadi kita tetap harus mantau anak-anak kita, tetap dipantau, tapi jangan terlalu dikekang-kekang banget. Pokoknya gini, kalau saya masing-masing rumah kan beda-beda ya. Parenting itu kan nggak ada bukunya, nggak ada guide booknya gitu kan ya. Jadi masing-masing rumah kan punya rulesnya masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya sama Erwin, kita kasih kebebasan ke anak-anak, tapi maksudnya kita kasih kepercayaan ke mereka, tapi tetap pantau teman-temannya, terutama kalau misalnya kayak anak-anak misalnya mereka pergi, saya bilang sama siapa, kemana gitu kan, karena mereka kan kirim foto gitu kan. Terus kita tahu teman-temannya, mungkin orang tua kita juga tahu kemana gitu. Kita bikin mereka seterbuka mungkin sama kita. Mereka bisa cerita ke kita apa aja, anggap kita kayak temennya, itu yang paling penting sih. Jadi maksudnya jadi mereka nggak tertutup, karena dengan itu kita bisa jaga circle mereka gitu. Karena kalau mereka sama kita ada agak kayak jarak, kita nggak bisa kontrol mereka ya. Maksudnya mereka jadi lebih rahasia-rahasia. Kita nggak tahu circle mereka juga gitu, pengontrol lebih susah gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Sekarang nggak cuma circle keluarga sih, yang lebih bahaya tuh lingkungan. Ya kan, mau di rumah dijaga banget, tapi akhirnya lingkungannya kepengaruh yang lebih ngeri kan, maksudnya itu yang bisa lebih dikontrol gitu. Dan teman-teman kami itu ternyata anak-anaknya lebih terbuka sama istri saya dibanding sama ibu-ibu mereka. How come? Dan maksudnya kalau misalnya anak-anak misalnya mau bergaul, saya mendingan bilang misalnya, Julio, Abilo ajak temen-temennya ke rumah aja gitu. Mereka bisa di rumah, kita bisa siapin misalnya minum, atau mereka bisa dengerin musik, terus kita misalnya di kamar, mereka bisa bebas gitu loh. Daripada misalnya mereka ke tempat yang nggak jelas, mereka bisa ke rumah terus kita nggak ganggu gitu. Kita kasih mereka privacy, ya kan? Mereka merasa nggak keganggu, mereka bisa nyalain musik juga. Paling kalau misalnya musiknya agak gede ya saya bilang WhatsApp, musiknya kecilin ya, ntar ditegur sama tetangga nih gitu kan. Itu mereka ketawa-ketawa. Jadi mereka merasa be their self. Terus teman-temannya juga ngerasa kita sebagai orang tua juga welcome. Terus nggak diawasin banget, tapi maksudnya ya bisa di rumah juga, kita bisa mantau juga. Tapi maksudnya mantaunya cuma ngintip-ngintip, tapi nggak tanpa obvious mereka tahu gitu. Jadi tetap bisa ngontrol gitu sih sebenarnya. Jadi sama-sama enak, kita juga ngawasin mereka juga enak, mereka juga nggak ngerasa diawasin banget. Ya sama-sama ini sih, maksudnya ya saling tali ulur aja. Kita nggak bisa terlalu strict banget sama anak-anak, kalau mereka kabur, ya kan. Tapi kita mesti ngawasin juga. Kalau kita ngawasin nanti mereka juga akhirnya kita nggak bisa reach mereka juga gitu. Jadi ya gitu sih. Banyak orang yang juga wondering, about you gitu, punya 4 anak tapi badan masih langsing. Bagaimana seorang Yana bisa? Soalnya cerewet soalnya. Saya diajarin makan sehat terus loh, kalau goreng-goreng. Abis ini ya Bu, ceritanya abis ini aja, oke? Nah gini nih sih saya kalau ngomong kayak gini, apa yang ia sampaikan, utarakan tuh memang asli dari dirinya, tanpa diedit, tanpa tendensi apapun. Ya, that's her. Jujur li, kata anak sekarang jujur li Pak. Jujur li. Ya kan? Terus gimana bisa ngatur tubuh, ngurus anak, punya bisnis, cake shop, kue online? Pokoknya semua jalankan dengan dari hati Pak. Kalau anak banyak gitu kan ya kan, semua pasti kan bandel, ada masanya gitu kan, pusing, bikin makanya rambutnya keriting nih. Alah, emang gitu kan. dari lahir kali. Orang juga tahu. Pokoknya nggak ada deh yang ngurusin anak banyak tuh santai-santai gitu kan, enggak. Jadi pokoknya semua itu dari sini. Jadi kalau kita tanya relax, ya punya anak-anak nggak cuma 1, 2, 4 juga pasti bikin pusing kepala, iyalah pasti ya. Ya tergantung kita jalannya enjoy apa enggak gitu kan ya. Ya udah lagi pada masanya lagi bandel ya udah gitu kan ya, maksudnya ya enjoy aja, anggap semuanya fun gitu kan ya.
Terus kalau jaga badan ya buat jaga badan nggak cuma buat suami atau buat orang lain, tapi kalau saya dari dulu buat sendiri, buat diri sendiri, buat ngerasa nyaman. Jadi apapun nggak buat orang lain karena itu yang paling penting ya. Kan udah nggak join pusat kebugaran udah lama. Nggak dong. Itu dan. Kalau sekarang pokoknya semuanya dilakuin di rumah sendiri. Jadi tiap hari hanya gerakan olahraga 10 menit. Kayak jadi apa? Bilangin pakai, bilangin. namanya functional training. Jadi misalnya kayak functional training. ini bisa dipraktekin di Enggak, tapi bilangin. Oh, saya pikir bisa. Yoga gitu. Jadi maksudnya olahraga di rumah yang nggak usah pakai tool. Jadi siapapun bisa lakuin ya dimanapun, siapapun gitu kan ya. Mau cuma dan 10 menit, nggak perlu setengah jam sampai sejam gitu. Yang penting rutin dilakuin. Biasanya olahraga buat perut, buat paha, buat tangan gitu kan. Pokoknya area-area yang mau saya kecilin gitu kan ya. Terus semua tools bisa dipakai. Misalnya kayak bangku, saya mau membuat kecilin tangan cuma pegang gitu doang. Terus yang kayak naik turun atau plank buat ngecengin perut gitu kan. Itu pokoknya olahraga kayak itu yang saya lakuin tiap hari di rumah dan udah diajarin ke anak-anak juga gitu. Jadi kan misalnya Mataca, Abilo, anak-anak saya ajarin yang mereka pikir misalnya olahraga mesti luangin waktu ke gym atau misalnya sejam lo di luar aku nggak punya waktu belum tentu harus sejam di luar atau ke tempat gym. Maksudnya kita bisa lakuin dimanapun. Kayak mamanya sekarang sebelum tidur misalnya punya waktu cuma 10 menit ya, tapi yang penting rutin dilakuin gitu. Dan lucunya anak-anak juga ikutin sekarang gitu. Misalnya Mataca juga udah mulai nyari di YouTube, terus udah mulai pinjam yoga mat, ya, olahraga di rumah gitu kan ya. Yang penting rutin dan dia juga udah ngerasain manfaat di badannya gitu kan. Terus beberapa teman-teman juga gitu. Jadi maksudnya yang penting niat, terus bisa dilakuin di rumah, nggak usah pakai alat semua segala macam. Ya yang penting ngerasa enak badannya, for yourself, you be happy. Terus ya itu aja dilakuin gitu. Dan konsisten. Konsisten, if you happy, semuanya happy, anak-anak happy, suami juga happy, ya udah gitu. Nah, suatu saat pernah ya, ini juga saya sampaikan ke Julio waktu Julio ada di sini. Ibunya betapa sedih dan sakit hatinya ketika tidak mau dihubungi selama 2 bulan karena dia syuting untuk pertama kali. Iya Can you dong. share it to us? How do you feel? Jadi Julio waktu itu syuting film Pertaruhan. First debut. Dan dia ada adegan tuh di mana nggak ada orang tua kan. Jadi nggak ada. Role-nya ya. Role-nya tuh nggak ada seorang ibu. Jadi waktu itu dia nggak bilang sih. Maksudnya dia waktu itu pokoknya bilangnya, Ma jangan telepon aku. Terus dia nggak pulang-pulang. Jadi sakit hati dong. Maksudnya, aduh, ini kenapa nggak pulang-pulang? Sakit hati kok nggak mau. Terus telepon juga pokoknya dia nggak mau angkat. Cuma WhatsApp dibalas tapi telepon nggak mau diangkat. That I don't know loh. Sampai segitu. Jadi ternyata sakit hati dong. Maksudnya kenapa Kak? Sampai ulang tahun juga kok nggak mau ketemu, kan kamu lahir dari aku loh. Maksudnya nggak mau mama datang sebentar aja. Maksudnya kita nggak ganggu loh apa gitu kan. Dia nggak mau. Ternyata dia baru cerita bahwa aku tuh perannya tuh nggak ada seorang. Aku tuh perannya tuh nggak ada ibu di film itu. Kalau misalnya aku ngomong sama mama, aku pulang, aku balikin karakternya lagi susah karena di rumah tuh ada mama. Jadi aku susah nih buat meranin peran itu lagi susah, balikin karakter lagi susah gitu. Makanya aku ngilang dulu nih 2 bulan gitu, maksudnya buat meranin peran ini gitu. Nah dia tuh bilangnya belakangan. Jadi kan maksudnya kan sebelum dia bilang kan sakit hati loh maksudnya. And like every day your heart is hurting so much. Sakit lah maksudnya. Ini kenapa anaknya nggak mau terima salahnya apa gitu, kenapa what do I do gitu kan ya. Tapi setelah dia kasih keterangan itu kan maksudnya kan baru ngerti lah ya, meskipun ngerti tapi sakit hati juga gitu kan ya. Dan juga seorang ibu yang melahirkannya susah gitu kan ya, tapi sekarang udah ngerti lah ya. Apa yang membuat Ibu Yana menjadi sangat tersentuh menjadi seorang ibu dengan 4 anak yang beda-beda karakternya? Boleh ceritain nggak? Fun aja sih, lucu. Karena kan maksudnya tiap anak kan beda-beda karakternya. Enggak, kalau terenyuh, tersentuh tuh sampai mau nangis tuh mereka ngapain to you? In a positive way. Yang tersentuh tuh gini, pas masih kecil kan pada nggak bisa diam ya. Jadi pas masih kecil tuh beda-beda. Saking bandelnya tuh, saking hiperaktifnya tuh kalau misalnya kita kawinan ya, so ada umbul-umbul yang goyang-goyang, kita tahu pasti itu salah satu dari anak kita. Misal kawinan ya, ada umbul-umbul yang goyang-goyang pasti gini, pasti ini kalau nggak Julio pasti Marcio. Ntar ada orang tua gini, itu siapa tuh? Tahu anaknya siapa ya?
Tapi ternyata pasti anak kita tahu gitu kan ya. Kita baper aja nggak tahu. Soal guling-guling di lantai apa pasti anak kita gitu kan ya kan bapak tahu kan gitu. Nah tapi dengan dengan bertambahnya umur kan mereka akhirnya beda gitu kan. Terus kita selalu ngomong ulang-ulang. Kalau pesan bakso jangan lupa ya bilang sama abangnya jangan pakai micin, tambahin sayurannya banyak gitu kan. Kita ngomong terus ulang-ulang pokoknya udah kayak beo gitu kan. Kita nggak tahu nih anak nyimak apa enggak gitu kan. Kita ngomong terus banyakin sayur ya kan, maksudnya kurangin minyaknya, jangan pakai micin semua segala macam. Kita pikir mereka nyimak apa enggak ya gitu. Tiba-tiba pas mereka udah gede pas masih SMP apa SD kali Siapa ya. nih? Marco deh nggak salah, Marco atau Bielo gitu ya. Pesan panggil tukang bakso di rumah gitu kan, bang gitu kan ya, terus dia pesan bakso, terus dia bilang jangan pakai micin ya, terus banyakin sayur, terus yang sakit mah tuh jangan pakai toge, terus minyaknya jangan terlalu banyak ya gitu. Maksudnya langsung kaget, oh berarti selama ini yang kita ngomong, kita pikir mereka nggak nyimak, ternyata tuh mereka nyimak dan mereka ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi maksudnya, ternyata nggak sia-sia ya, maksudnya kita ngomong selama ini tapi ternyata mereka akhirnya nyimak terus melakukan hal sama gitu. Itu sih ini aja maksudnya senang gitu. Ada satu hal yang menarik kemarin anak kami yang paling kecil Mbak Taca kan ibunya tuh pengen banget ya. Taca tuh panggilannya Taca les balet. Jadi dari umur berapa sih? 5 Bukan tahun. mamanya Pak, anaknya maksudnya dari umur 4 tahun. Serius? Tapi ibunya memprovokasi. Ibunya nggak pernah Serius enggak. nih? Ibunya nggak pernah memaksa anaknya kalau selalu anaknya les sesuatu semuanya tuh anaknya mau, bukan ibu yang maksa. Oh, I thought it was you. No. Karena tiba-tiba kemarin Taca bilang ke saya. Dari 4 tahun ya mau. Iya, bilang boleh nggak aku berhenti balet? Aku mau Muay Thai. I said, saya nih ya jawab, boleh Ca, kalau aku boleh, tapi kamu tanya mama. Terus she talk to you, right? Iya, dia udah lama bilang. Cuma kan kita selalu ngajarin kan kalau dia mulai sesuatu karena dia minta dulu, dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi nggak mau selalu kalau dia minta sesuatu karena dia minta dari dulu, dia harus mempertanggungjawabkan, nggak bisa main. Oke, aku mau les ini 1-2 kali atau 2 tahun terus dia bosan terus dia mau ganti lagi. Dia harus mempertanggungjawabkan itu kan. Jadi maksudnya nggak mau dengan gampangnya dia mau les ini terus dia langsung give up gitu. Jadi mau ngajarin dia juga anak-anak tuh kalau dia mau sesuatu dia sampai maksimal banget terus dia mau berhenti kenapa alasannya gitu. Ya kan baru oke, kalau alasannya udah pasti ternyata dia misalnya hati nggak di sana gitu kan ya. Ya udah oke, karena itu memang udah pilihannya dia. Udah mentok banget, oke, baru boleh. Tapi nggak mau dengan alasan yang nggak jelas atau mungkin dia males apa, terus kita kasih dia bolehin dia untuk berhenti gitu. Nggak mau karena nanti ngajarin mereka untuk apa ya, gampang give up, gampang gampang apa namanya pindah-pindah gitu. Nggak mau karena kita ngajarin anak kan apa yang dia pilih dia mesti tanggung jawab gitu kan, mandiri gitu kan. Karena itu yang mama ngajarin selalu mereka harus mandiri, tanggung jawab kan mereka pilih gitu kan ya, nggak boleh manja gitu kan ya. Meskipun di rumah misalnya ada mbak, mereka harus lakuin semuanya sendiri gitu kan, nggak boleh tergantung sama mbaknya gitu kan. Itu yang kita selalu ajarin. Ya, that's why kenapa kita nggak ada suster, karena misalnya kakaknya dulu pas masih kecil adiknya kakaknya ngurusin adiknya gitu, selalu gitu kan. Jadi bondingnya lebih deket, teamworknya lebih deket dan itu nanti gedenya dari kecil kan kebentuk, gedenya akan lebih berasa. Karena pembentukan karakter dari anak-anak kan 1-5 tahun. Kalau kita bisa bentuk karakter anak 1-5 tahun, itu akan kebentuk dan nanti setelah itu akan lebih gampang. Tapi kalau udah salah 1-5 tahun, udah susah. Dia semua dari orang tuanya. Gitu. Jadi kemarin anak kami si Cico WhatsApp ke kakaknya, bilangin, Kak urusin dong tuh adek lo tuh ngaco banget gitu. Enggak dong. Maksudnya si Julio nangkepnya itu adalah adek lo, ternyata maksudnya tuh adalah si anak bulu kami. Enggak, kan? Bilangnya gini. Jadi kemarin terjadi chaos di rumah. Jadi kakaknya bilang gini ke adiknya yang ke adiknya di Inggris kan, dia bilang gini, Cok, kamu hubungin adik kamu tuh. Oh, Julia yang ngomong. Kamu hubungin adik kamu besok ya, sebelum terlanjur, sebelum adik kamu bijinya diambil. Ya, video call katanya, semua bijinya diambil. Ternyata tuh maksudnya tuh adiknya tuh maksudnya bukan adiknya, dia ditelepon, ya dihubungin, dia marah-marah karena pikir mau
steril apa semua segala macam, ternyata tuh yang mau di steril tuh anjing kita. Dibilangnya adeknya. Kan di rumah kan adeknya kan anjing bulu kita juga ya. Namanya Cookie dan Bagel. Jadi kakaknya marah-marah katanya, gila lo, ngapain? Bijinya mau diambil katanya. Dia marah-marah, adeknya bingung kan, kok kakaknya marah-marah kenapa? Kok aku bijinya nggak mau diambil apa gitu? Ternyata kan anjing kita yang mau diambil bijinya. Karena dibilangnya adiknya suruh hubungin video call, maksudnya anjingnya. Jadi miskom di rumah chaos banget. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Banyak orang juga yang ingin bikin kue enak. How can you share to people, ibu-ibu yang juga pengen, you have a very fantastic taste, rasanya enak, bentuknya dahsyat, and tadi bilang semuanya belajar dari YouTube. Jadi berawal dari pas nikah kan saya nggak bisa masak ya Pak, Bapak kan tahu ya. Jadi pertama kali saya nikah tuh nggak bisa masak. Terus Saya kan nggak maksa ibu juga. belajar masak, makanya saya pertama kali nikah saya bilang pokoknya saya nggak bisa masak, tapi saya akan belajar, saya akan bisa masak, tapi dari hati, jadi nggak mau dipaksa gitu. Terus Saya maksa nggak? dulu ingat nggak, untungnya nggak maksa. Makanya makasih ya Bapak nggak dipaksa ya gitu. Yang saya ingat adalah pas pertama kali mau belajar masak, saya telepon bapak ini lagi meeting di kantor. Nggak tahu sih lagi meeting apa, pokoknya saya telepon. Mau bikin masak apa sih, bakso atau apa deh? Bakso. Mau Gue lagi masak meeting bakso. sama orang-orang Kan penting. saya nggak tahu ya bapak ini lagi meeting, makanya saya telepon mau masak bakso nih, kan inisiatif ya. Bumbunya Jadi apa? Kalau telepon ya, kalau gue lagi kerja nggak nanya. Nanya, ngapain. bumbunya apa? Nggak langsung mau bikin bakso, bumbunya gimana ya? Kan yang penting adalah niat ya Gue Pak, saya lagi mau masak meeting, untuk banyak suami. orang-orang penting di situ gue. Tapi untungnya pakai ini Aisyah. Tapi untungnya bapak ini dengan sabar menjawab ya pertanyaan istri, bawang putih, bawang merah, apa semua segala macam itu saya ikutin ya. Jawab terus pulang saya hidangkan dong masakan saya. Hasil dari jawaban di telepon, briefing dari pas saat lagi meeting gitu ya. Untungnya hasil masakan saya dicoba dan Lolos. dihargai. Oh, dihargai. Dihargai ya, karena itu paling penting ya. Meskipun mungkin nggak tahu ya, itu jawaban jujurnya apa nggak Pak? Jujur. Oke. Jujur. Jadi pada saat kita coba pertama kali masakan ya, yang saya belum pernah masak, pas saya coba, terus ada yang menghargai ya, nyobain, pulang kantor dia nyobain, terus bilang enak semua segala macam, itu tuh buat saya, besok semangat lagi nih, bikin yang lebih enak lagi. Tapi kalau mungkin pada saat itu dia pulang terus nggak ada waktu. Apa nih? Ada waktu apa semua segala macam. Oh besok saya nggak. Besok catering. Saya nggak jadi masak mungkin sampai sekarang. Saya mungkin nggak bisa bikin kue-kue enak ini. Jadi terima kasih untuk supportnya ya Pak ya. Gitu. Dan kesabarannya menjawab telepon saya. Jadi ibu-ibu tuh diajarin apa? Jadi semua itu penting sekali. Oh. Jadi kalau misalnya kayak saya nggak bisa masak, nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu. Yang penting niat. Jangan mau karena dipaksa ya Bu, cuma karena dari hati. Karena kan kalau masakan dari hati, biar masakannya enak. Ya kan semua dari passion. Dan yang paling penting adalah support dari keluarga, mau dari suami, dari anak-anak. Karena itu yang membuat kita semakin berkembang gitu kan. Makin terus ya itu belajar sendiri, selalu gali ilmu, mau dari buku-buku, mau dari YouTube apa semua segala macam gitu. Karena banyak sekali. Karena kan nggak ada guru yang ngajarin. Iya. Ya mungkin ada talenta dari ibu, dari nenek, tapi kan maksudnya kan secara kalau misalnya kita suka, apa yang kita suka kita gali terus dari buku semua segala macam, belajar terus nyobain makanan-makanan dari manapun, makanan yang enak kita coba bikin yang lebih enak lagi. Itu sih biasanya belajarnya gitu. Nyobain makanan di mana yang enak, saya cobain dan saya pasti mau bikin yang lebih enak lagi. Nah, itu biasanya yang memotivasi, yang membuat mencoba yang bikin yang terbaik dari versi sendiri. Itu Pak. Terima kasih. Itu ada buku, boleh dicoret-coret, jangan enak aja. Ada buku. Hadiah saya. No, please. Ditulis-tulis. Banyak larangan sih. Iya dong. Untuk momen hari ini, silakan. Ada pulpen. You can draw, write anything. Sambil saya ingin kembali menyebutkan apa yang sudah disebutkan oleh teman hidup saya selama 24 tahun. Ingat nih tahun 2022. Tahun depan kami akan menikah 25 tahun. Hah? Tanggal berapa? Apanya? Anniversary tanggal berapa Pak? Tanggal 24 Juli dong. Tahun 1998. Ya kan? Lulus. Jadi semua tuh bisa didapetin, semua bisa dicari, semua bisa diketahui kalau mau, kalau ada niat. Tapi juga yang tadi disampaikan oleh teman hidup saya, yaitu ada support system yang paling penting.
Orang-orang di sekeliling kita yang menghargai usaha kita, apapun bentuk usaha kita. Jadi dari situlah sebuah awal yang bisa kemudian diteruskan dengan proses belajar yang tanpa henti. Punya anak 4, bisa bikin kue, dan janji ingin kembali menghidupkan minatnya sebagai seorang pelukis. Supaya saya nggak usah repot-repot lagi cari duit yang banyak. Ya kan, lukisan nanti makin mahal. Saya santai-santai, tinggal negosiasi harga. Dijual semuanya. Oh ya, dijual. Apa yang ditulis silakan ditampilkan Ibu Yana. Ini baca apa gimana? Baca dong, please. Oke. Gini maksudnya apa gini? Ya, up to you. Apa gini? Ya, boleh. Do everything with love and passion. Keep inspiring. Love you. I love you. Jangan nambah anak lagi ya Pak. Enggak, udah cukup. Oh ya, saya juga punya hadiah for you. Buat minum teh. Oh iya, karena saya suka minum teh. Makasih ya Pak. Yes, thank Tinggal you. isinya aja ya, beliin Hah? aja ya. Ya nanti dibeliin. Asik. Apa sih yang gak gue beliin? Jangan lupa terakhir. Apa? See me and repeat after me. So we have to think right, Think right, do right, do right, and speak right. speak right. Asik. Asik. Asik.